Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Afida. Nah, kali ini kita akan ngomongin seputar tentang S2 dan beasiswa. Kita akan membahas 3 hal penting S2. Tonton videonya sampai akhir ya. Oke, langsung masuk ke intinya ya. Jadi mengapa sih lanjut S2 itu penting? Mungkin di sini ada yang masih bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang tuh pada S2, atau S2 itu penting gak sih? Atau mungkin kalian sudah mantap S2 tapi untuk memantapkan lagi masih bertanya-tanya, kenapa sih emangnya dengan S2 aku dapat apa sih? Nah, di sini Bu Afida bakal share sedikit tentang alasan kenapa S2 itu penting sekali. Yang pertama adalah tuntutan pekerjaan. Nah, inilah yang paling menjadi dasar ya. Jadi mereka-mereka yang S2 itu pastinya mempunyai rencana ke depannya untuk mungkin menjadi dosen, peneliti, profesional, atau dan lain-lain. Karena semua profesi ini memerlukan sekolah lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengembangan diri. Dengan S2 tidak hanya akademik aja loh yang bisa kamu kembangin, tapi juga personal. Jadi kalau akademik mungkin nantinya kalian akan memperdalami lebih dalam lagi, tapi kalau personal ya diri kalian akan berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau akademik itu gimana sih? Jadi gini, perbedaan kuliah S1, S2, dan lebih tinggi lagi S3 itu ada pada kedalaman ilmu yang kita pilih semasa S1 untuk didalami lagi di S2 atau maupun S3. Jadi gini, ibaratnya kita mempelajari sebuah apel. Jadi ketika S1 kita hanya mempelajari tentang luarnya saja, tapi kalau S2 kita sudah mempelajari tentang buahnya dan juga bijinya dan lain sebagainya. Beda lagi dengan S3. Kalau S3 mereka akan menciptakan novelty atau kebaruan, yang artinya mereka tidak lagi mempelajari tentang apel, tapi memproduksi apel atau menciptakan apel yang mempunyai inovasi lebih tinggi lagi, seperti tidak busuk selama 3 bulan dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat ya betapa pentingnya sebenarnya melanjutkan studi lebih tinggi lagi. Itulah mengapa pemerintah kita sangat getol untuk meningkatkan SDM melalui beasiswa-beasiswa seperti LPDP, Dikti, Kemenag, dan lain sebagainya. Bukan jadi rahasia lagi nih teman-teman bahwa rasio SDM yang berpendidikan tinggi di negara maju itu pasti lebih tinggi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah personal. Nah, dari sini mungkin dari pengalaman saya pribadi ya, bahwa dengan kita lanjut studi S2 itu banyak hal yang bisa kita kembangin di diri kita, karena dari segi kesehariannya pun pasti berbeda dengan S1 pun juga teman-temannya tidak sama, teman-temannya berasal dari berbagai kalangan. Nah, yang ketiga adalah mengubah mindset. Nah, mindset ini sangat penting sekali teman-teman. Mindset kita bisa mengubahnya dengan memperbanyak input kepada diri kita. Seperti yang saya jelasin tadi ya, kalau semakin tinggi ilmu seseorang, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Apa sih pentingnya seseorang jika seseorang itu bisa berinovasi? Nah, kita ambil contoh deh, seorang petani. Nah, setahu saya pribadi ya, kalau seorang petani itu mereka akan berpikir nggak apa-apa lah sekolah, nggak usah tinggi-tinggi gitu, jadi petani aja bisa kok, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tapi bayangin nih teman-teman, kalau mereka sekolah tinggi, apa yang bisa mereka
perbuat nantinya, pasti mereka bisa memproduksi hasil pertanian mereka lebih berkualitas lagi, bahkan bisa ekspor ke seluruh dunia. Nah, inilah pentingnya kita mengubah mindset kita dengan cara studi lagi, lebih tinggi lagi. Sebagai penutupnya, ini adalah sebuah quotes yang sangat penting sekali. It doesn't matter how slowly you go as you do not stop. Semangat!